Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Setiap makhluk, termasuk juga manusia, sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rezeki yang melalui beberapa pintu. Yang pertama, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin semua makhluknya. Rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, binatang, cecak. Para pemirsa tahu cecak? Cecak itu biasanya di dinding, biasanya. Cecak Allah jamin rezekinya. Kalau kita mikir, cecak makanannya adalah nyamuk. Yang dimakan bisa terbang, tapi Allah siapkan rezekinya. Ketika ada nyamuk, langsung dimakan. Ada nyamuk, langsung dimakan. Allah sudah menjamin rezekinya. Semut yang ada di bumi, Allah jamin juga rezekinya. Nyamuk juga Allah jamin rezekinya. Biasanya nyamuk itu menghisap darah. Ketika orang sedang tidur, datang nyamuk. Kemudian dihisap darahnya, kenyang pergi. Datang lagi, hisap darahnya, kenyang pergi. Sudah dijamin oleh Allah. Burung-burung berangkat pagi, pulang petang. Allah jamin juga rezekinya. Padahal kalau burung tidak bisa menyimpan makanan, kecuali sedikit. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia bisa menyimpan makanan 1 hari,
1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun bisa menyimpan makanan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rezeki yang melalui beberapa pintu. Pertama, rezeki melalui pintu usaha. Nah, ini kalau pintu usaha, melalui usaha itu tergantung orangnya. Kalau orangnya kerjanya semangat, tidak pantang menyerah, terus berusaha, usahanya ulet, insya Allah hasilnya maksimal. Tapi kalau dalam usaha orang tersebut itu malas, bulas, maka hasilnya pun kurang maksimal. Jadi ini tergantung orang yang bekerja, bagaimana caranya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, "Utlubur rizqa fi khobayal ard." Carilah rezeki kalian di dalam bumi yang tersembunyi. Artinya kita dianjurkan sebagai manusia untuk berusaha. Tergantung bidangnya. Kalau bidang dagang, carilah rezeki lewat dagang. Kalau bidang pendidikan, carilah rezeki lewat bidang pendidikan. Kalau bidangnya adalah pertanian, carilah rezeki lewat bidang pertanian. Tergantung porsinya masing-masing. Yang penting orang hidup itu harus berusaha. Pertama, berdoa. Yang kedua, berusaha. Yang ketiga, tawakal. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau berangkat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan, kelancaran dalam perjalanan sampai tujuan. Minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Setelah sampai di tempat pekerjaan, kerjakanlah dengan baik. Yang ketiga, baru berpasrah diri, hasilnya Allah yang memberi. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, melalui pintu bersyukur. Jadi kalau orang yang banyak bersyukur kepada Allah, maka rezekinya akan selalu ditambah dan ditambah. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, sungguh kalau kalian bersyukur akan nikmatku, la azidannakum, sungguh akan kami tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, seandainya kalian mengingkari akan nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh siksaanku amatlah pedih. Jadi yang kedua itu rezeki lewat pintu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diupayakan setiap apapun memperbanyak syukur. Maka ada resep nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya hati ini ya banyak bersyukur kepada Allah. Jadi ketika melihat harta benda, lihatnya ke bawah. Lihatnya ke bawah supaya hati ini tenang. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada orang sudah mampu beli mobil Fortuner. Melihat ke bawah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mampu
beli mobil Fortuner. Daripada teman saya baru mampu beli mobil Innova. Yang sudah mampu beli mobil Innova, melihat ke bawah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Melihat ke bawah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mampu membeli mobil Innova. Daripada teman saya baru mampu beli mobil Avanza. Yang sudah mampu membeli mobil Avanza bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mampu beli mobil Avanza. Daripada teman saya baru mampu beli mobil Chery tahun 80-an. Kalau naik turun lagi, naik turun lagi. Kenapa? Mesinnya mati karena sudah tahun 80-an. Yang baru mampu beli mobil Chery tahun 80-an, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mampu beli mobil Chery walaupun tahun 80-an. Kemana-mana hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Daripada teman saya yang baru mampu beli motor. Yang sudah mampu beli motor, lihat ke bawah, mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mampu beli motor. Daripada teman saya baru mampu beli sepeda. Yang baru mampu beli sepeda, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mampu beli sepeda. Daripada teman saya belum mampu beli sepeda, kemana-mana jalan kaki. Yang belum mampu beli sepeda, bisa jalan kaki, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa berjalan. Kemana-mana jalan kaki, hitung-hitung olahraga. Daripada tetangga saya lama tidak bisa berjalan karena lumpuh atau stroke. Yang tidak bisa berjalan, bersyukur kepada Allah, lihat ke bawah lagi dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tidak bisa berjalan tapi masih hidup, bisa menikmati kehidupan. Daripada tetangga saya meninggal dunia kemarin, ya, tidak pulang-pulang. Ya, kalau meninggal ya tidak pulang. Jadi melihatnya ke bawah, supaya hati ini semakin tambah bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, lewat pintu pernikahan. Jadi orang-orang yang menikah ini akan dijamin oleh Allah rezekinya. Jangan khawatir. Jangan menjadi duda terlalu lama. Wahai para duda, jangan lama-lama kalian menduda. Jangan jadi bujang terlalu lama. Wahai bujang-bujang, jangan terlalu jomblo lama. Ya. Kalau memang sudah mampu, cepat-cepat nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ma'syaros sabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang telah mampu memberi tempat kediaman, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, maka sesungguhnya nikah itu bisa meredam pandangan mata, wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan. Jadi para pemuda dianjurkan supaya cepat-cepat menikah. Karena orang yang sudah menikah, kata Rasul, ini bisa meredam pandangan mata, maksiat yang ditimbulkan dari mata. Kalau sudah punya istri, insya Allah bisa terkurangi maksiat yang datangnya dari mata.
Terus yang kedua, wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu punya syahwat, baik perempuan maupun lelaki. Tetapi kalau sudah punya pasangan, kemudian syahwat naik, langsung tancap gas. Silahkan mau berapa ronde milik sendiri. Yang dikhawatirkan adalah syahwat naik, ibarat seorang perempuan tapi belum punya suami, ibarat lelaki belum punya istri tapi syahwat tegang naik, berbahaya, bisa masuk ke perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, rezeki lewat pintu anak, ya. Jadi ada rezeki yang lewat pintu anak. Setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum, kami yang menjamin rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kalian. Jadi anak ini termasuk membawa rezeki. Banyak anak, insya Allah banyak rezeki. Ya, jangan takut punya anak banyak. Bahkan anak ini sudah ditakdir oleh Allah rezekinya ketika masih dalam kandungan sang ibu. Ketika usianya 120 hari, Allah mentakdirkan salah satunya adalah rezekinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayunfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dijadikan dalam perut ibunya selama 40 hari masih berbentuk sperma. Kemudian berubah menjadi segumpal darah seperti itu pula. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging seperti itu pula. Ya. Ketika sudah 120 hari, kurang lebihnya 4 bulan, kemudian ditiupkanlah ruh kepada janin itu. Setelah ada ruhnya, ditakdir oleh Allah, ya, dicatat oleh Allah 4 perkara. Pertama, bikat birizkihi, dicatat rezekinya. Jadi rezeki ini sudah dicatat oleh Allah ketika janin usia dalam kandungan 120 hari. Sudah dipersiapkan oleh Allah. Maka rezeki datangnya dari anak. Apalagi ketika setelah melahirkan, banyak teman-teman, banyak saudara, banyak keluarga yang datang menjenguk. Kebanyakan ketika datang membawa oleh-oleh, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa apel, ada yang bawa rengginang, ada yang bawa anggur, ya. Setelah dipasrahkan, siapa yang makan? Orang tuanya, bukan bayi. Padahal rezekinya bayi. Tapi yang makan adalah orang tuanya. Katanya untuk bayi. Tapi yang makan orang tuanya, rezeki bayi, orang tua sudah bisa merasakan rezekinya.
Tidak akan mungkin bayi bisa makan jeruk. Tidak akan mungkin bayi makan anggur. Yang bisa makan adalah bayi tua, yaitu orang tuanya. Ya, rezeki lewat pintu anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.